Ke Mas Kishino dulu. Kita mulai dari epicentrumnya yang masih saat ini belum juga selesai di Selat Hormuz. Di tengah belum adanya titik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, sekarang Inggris masuk ke sana, Prancis di sana, bahkan ada kapal induk Charles de Gaulle sudah di sana juga. Nah, apa yang bisa kita baca dari pergerakan ini, Mas Kishino? Oke, yang bisa kita baca dengan semakin banyak aktor yang melibatkan usahanya untuk tampil di kawasan ini, rasanya yang bisa kita baca adalah aktor-aktor di dunia ini kemudian makin concern dengan kawasan ini, gitu ya. Tekanan terhadap ekonomi mereka, tekanan terhadap politik mereka, kepemimpinan lokal di negara masing-masing itu sedang diuji dengan krisis ini. Beberapa hari yang lalu, The Economist itu merilis data bahwa kawasan-kawasan di dunia ini sudah terdampak cukup berat oleh penutupan Hormuz yang terjadi karena perang ini. Mulai dari misal yang tentu paling jelas adalah dampak soal harga bahan bakar di sekian banyak negara, sekian banyak benua gitu ya. Bahkan fuel shortages itu sudah terjadi cukup parah di Filipina. Kemudian untuk byproduct dari migas yang kita rasakan bahkan di Indonesia gitu ya, plastik itu harganya kemudian meningkat, itu juga terdampak sampai ke Cina. Beberapa negara di kawasan Afrika Timur, Asia Selatan, dan juga Australia mulai terdampak dengan harga pupuk yang tinggi sehingga produktivitas agrikulturnya menurun. Dan ini tentu akan jadi concern buat negara-negara tersebut gitu ya. Mereka akan berupaya untuk menekan Amerika Serikat, Israel, dan Iran untuk segera menghentikan perang. Nah, tapi kalau dengan mengirimkan kapal induknya ke Selat Hormuz, Iran menyatakan tidak happy dengan apa yang sudah dilakukan Eropa. Apa yang Mbak Fauzia lihat? Apakah ini justru semakin memperkeruh suasana di Selat Hormuz? Karena bagaimana membaca apa yang dilakukan ini? Apakah untuk melawan Iran ataukah melawan blokadenya Amerika Serikat, Mbak Fauzia? Iya Mbak Friska, jadi kalau kita lihat memang keinginan dari Macron sendiri sudah menyatakan terkait dengan konsep strategic autonomy, yang artinya pihak Eropa ini memang sudah menginginkan untuk melakukan jarak yang besar terhadap kekuatan Amerika Serikat sendiri, karena tentu saja jika bersandar pada kekuatan Amerika saja, kekuatan Eropa ini tentu akan sangat berbahaya, terlebih dalam konteks Trump sendiri ini. Trump sudah mengeluarkan statement-statement terkait misalnya Greenland dan lain sebagainya yang dianggap bagi negara Eropa ini kontraproduktif begitu dengan kerjasama dengan negara Eropa. Nah, tentu kita melihat bagaimana statement Macron di dalam salah satu pertemuan di Afrika yang menyatakan bahwa dia mempertimbangkan untuk memang tidak mengirimkan kapal nuklir yang tadi disampaikan gitu. Tapi bukan berarti komitmen untuk membuka Selat Hormuz ini tidak diamini oleh negara-negara Eropa, karena memang dengan konteks ini kita lihat misalnya di bulan April lalu ada sekitar 2 pertemuan yang dilakukan oleh negara Eropa yang dipimpin oleh Prancis dan juga Inggris begitu, yang bahkan salah satunya ini sempat mengumpulkan sekitar 40 negara yang tidak hanya Eropa saja tapi juga negara-negara lain. Nah, ini sebenarnya bentuk dari memang bukan terkait dengan menyetujui Operation Freedom yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tapi lebih sebagai bentuk membuka secara perdagangan nantinya Selat Hormuz, karena kita tahu bahwa dampak tertutupnya Selat Hormuz ini tidak hanya dirasakan oleh negara Teluk yang memang berada di sekitar Selat Hormuz tersebut, tapi justru pada negara-negara Eropa yang hingga saat ini harga gas misalnya sudah sangat tinggi karena juga embargo yang diberikan kepada sumbernya yaitu Rusia misalnya. Nah, dalam konteks ini tentu bentuk dari upaya yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris diantaranya juga merupakan lebih bukan mendukung ke Operation Freedom, tapi lebih ke bentuk lain sebagai bentuk teknis dari pembukaan Selat Hormuz sendiri, Mbak Friska. Tapi seberapa bisa Mbak Fauzia ini bisa nge-push untuk atau mendorong agar dibukanya Selat Hormuz? Kalau dikatakan Inggris, Prancis mengerahkan meskipun belum ada secara de facto di sana, tapi mengerahkan rencana pengerahan kapal perang dan kapal induk menuju Selat Hormuz, disebutkan juga ini merupakan upaya memperkuat kebebasan navigasi. Apakah ini bisa jadi daya tekan?
Menurut saya ini mungkin agak sulit ya untuk menekan dalam konteks ini Iran, karena kalau kita lihat sebenarnya yang dikirim misalnya oleh Inggris pasukannya adalah pasukan yang sifatnya sangat teknis gitu ya, bukan Hmm. sangat strategis begitu. Hmm. Contohnya Jerman, Jerman ini mengirimkan pasukan atau kapal yang dikirim ini adalah kapal yang memiliki kemampuan untuk anti ranjau begitu. Jadi ini lebih lebih terkait bicara tentang secara teknis ini bagaimana Hmm. nantinya kapal-kapal yang membawa sumber daya minyak dan gas dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk Eropa ini bisa melewati Selat Hormuz dan berlayar ke Eropa begitu. Jadi bicara tentang Oh. bagaimana mengamankan Selat Hormuz dalam konteks ini tentu saja upaya berlayar yang tadi saya sebutkan salah satunya adalah melalui pengiriman kapal yang sifatnya anti ranjau begitu, Ya. Mbak Fika. Jadi untuk lebih ke keamanan pelayaran di Selat Hormuz pasca konflik ini terjadi ya. Apalagi kalau kita tahu statement Iran sebelumnya bahwa sudah disebarkan ranjau dan tidak tahu di mana saja ya. Ini bentuk antisipasi begitu ya Mbak Fauzia ya. Betul betul Mbak Friska. Mas Kishino, dalam kondisi seperti ini sebenarnya bagaimana kita melihat progres dari double blockade yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Apakah sampai di titik ini itu masih efektif atau justru backfire untuk pelayaran Hormuz dan juga dampak kepada negara-negara lain? Oke, kalau mau dilihat eh, dampak dari double blockade ini terhadap pelayaran, gitu kan ya Mbak? Ya. Oke. So far yang terjadi adalah ya kita makin tertutup. Walaupun kemarin sempat ada klaim bahwa ada kapal-kapal yang kemudian bisa lewat gitu ya, tapi saya Ya. rasa so far yang terjadi adalah ya kita makin susah di sini kondisinya. Kalau ada pemberitaan yang bilang bahwa 30 kapal sudah bisa lewat, tapi so far normalnya itu kan sekitar 140-an kapal yang bisa lewat, yang artinya kayak itu baru sekitar seperempat, ya seperempat lebih dikit lah dari arus normal. Ya. Yang mana itu dibandingkan ketika belum ada perang ya, itu cuma seperempat, itu belum ada apa-apanya. Tentu ini saya masih pikir bahwa ini bukan sesuatu yang ideal, ini belum bisa membuka. Kapan bisa dibuka ya tentu ketika semua pihak dari US dan Iran setuju untuk menghentikan konflik dan kemudian membuka selat ini lagi. Saya rasa yang terjadi double blockade ini itu masih menunjukkan bahwa tiap pihak itu masih pengen mendominasi sisi lainnya. Iran pengen mendominasi narasi terhadap perang di sana, dan US tentu ingin mendominasi narasi tentang perang di sana, bahwa menunjukkan bahwa pihak mereka lah yang menang. Dan sekarang yang terjadi adalah karena kedua pihak ini saling menunjukkan bahwa mereka yang paling menang, baik ke publik mereka maupun ke publik netral dan publik musuh, yang kena dampak adalah kita-kita ini, orang-orang yang di luar dari wilayah Hormuz itu sendiri. Ya, tampaknya sekarang juga Hormuz masih cukup sulit, Mbak Fauzia dan Mas Kishino. Misalnya soal tadi pengerahan kapal-kapal Eropa ke Selat Hormuz, meskipun yang dikirim adalah seperti yang sudah dijelaskan Mbak Fauzia, itu kapal-kapal teknis untuk membersihkan ranjau, tapi ini tidak disambut baik juga oleh Iran. Artinya masih tidak ada kesepahaman, baik itu antara Amerika Serikat dengan Iran maupun dengan pengerahan negara-negara Eropa menuju ke Selat Hormuz. Mbak Fauzia, sebenarnya jembatannya apa yang bisa dilakukan saat ini ya? Tentu kita lihat Mbak Friska bahwa memang salah satu jembatan ini sedang samper atau didatangi oleh Trump gitu ya, yaitu adalah Tiongkok gitu. Karena kita tahu bahwa dengan adanya double blockade ini tidak hanya kontraproduktif bagi negara-negara, tapi negara-negara luar, terlebih Cina begitu ya untuk Tiongkok. Karena tentu dengan kiriman minyak sebesar 1,4 juta barrel per hari dari Iran ke Tiongkok, ini sekitar 13-14% pasokan minyak mentah Cina ini terhambat. Meskipun kita juga lihat banyak sekali statement yang menunjukkan bahwa sebenarnya kapal Cina juga bisa lewat begitu ya. Tapi memang ini sedikit banyak mempengaruhi dari bagaimana berapa banyak minyak yang bisa lewat ke Tiongkok begitu. Nah, ini tentu saja instrumen yang penting begitu ya dalam konteks ini, ketika melihat ada dua negara yang sama-sama kekuatan besar begitu ya, dan ini salah satunya adalah harus menghadapi dalam konteks ini perang
terhadap perang antara Iran, Amerika Serikat dan Israel. Dan ini juga salah satu konteksnya adalah bagaimana ketika adanya double blokade di Selat Hormuz ini, namun Tiongkok ini juga diancam oleh Trump gitu ya, untuk bahwa akan adanya tarif yang lebih tinggi atau bahkan sanksi yang lebih berat dari tarif yang sudah memang dibebankan dari Washington ke Beijing begitu ya. Ya. Yang memang ketika ancamannya adalah jika tempat-tempat penyimpanan minyak Tiongkok masih menerima minyak dari Iran, maka akan diberikan sanksi dan lain sebagainya. Tentu ini juga bahasa yang diterima oleh Xi Jinping pada saat menerima Trump begitu, bahwa bahasa-bahasa koersif, bahasa-bahasa yang sifatnya sanksi dan non produktif seperti ini akan sangat berbahaya bagi hubungan kedua belah pihak begitu. Makanya kalau kita lihat salah satunya, mungkin saya akan sedikit melihat dalam konteks datangnya Trump ke Tiongkok begitu, ke Beijing beberapa hari yang lalu, adalah bahwa perbedaan bahasa yang digunakan oleh Xi Jinping, meskipun sama-sama diterima oleh Xi Jinping dan sama-sama divisit oleh Trump begitu, ada dua perbedaan, Mbak. Pada 2017 bahasa yang digunakan oleh Beijing ketika menerima Trump adalah bahasa yang sifatnya non konfrontatif gitu ya. Nah, sedangkan bahasa yang digunakan oleh Beijing saat ini ketika menerima Trump adalah peaceful coexistence. Ini ada dua sudut pandang begitu ya. Ada sudut pandang yang berbeda, padahal dilakukan oleh dua aktor yang sama-sama Xi Jinping dan Trump, dan hanya perbedaan waktu. Namun kita harus lihat bagaimana China di 2017 dan China di 2026 adalah dengan kekuatan militer dan ekonomi yang berbeda begitu. Ekonominya sangat besar saat ini, militernya juga lebih besar dibandingkan kondisi di 2017 itu gitu. Dan saat ini dia melihat, bahkan kalau kita lihat ada satu terminologi yang dimunculkan dan menjadi hit Google terbesar hari ini pasca pertemuan Trump dan Xi Jinping adalah Thucydides trap atau jebakan Thucydides, yang biasa terjadi atau mengancam pada negara-negara kekuatan besar begitu, negara-negara rising power terhadap negara existent superpower. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting ketika kita bicara tentang Hormuz ini, yang sebelumnya kita tahu ada dua isu yang mentok begitu ya, atau buntu, yaitu isu nuklir dan isu Hormuz. Dan isu Hormuz ini sepertinya memang membutuhkan Tiongkok untuk menyelesaikannya, karena tentu saja jika kita ingin mencapai permintaan yang diminta Iran, yaitu perdamaian yang sifatnya permanen, maka tidak dapat dilakukan oleh Pakistan saja begitu, tapi tentu membutuhkan dukungan dari negara-negara besar termasuk dari Tiongkok. Ya, apalagi soal jebakan Thucydides ini kan jadi perbincangan, kenapa harus dilontarkan dan apa maknanya gitu ya Mbak Fauzia ya. Seberapa impactful itu? Iya, kalau kita bicara tentang jebakan Thucydides ini memang adalah sudah banyak dibicarakan oleh analis dalam konteks ketika kita melihat proyek atau trajektori Cina akan segera menambah kekuatan dari segi militer maupun ekonomi. Karena konteks terhadap jebakan Thucydides ini dijelaskan oleh teori yang sebenarnya dijelaskan oleh Graham Allison untuk menjelaskan bagaimana ketika kekuatan besar itu akan digantikan oleh kekuatan baru, Mbak. Nah, ini sebenarnya teori yang sudah digambarkan dari beberapa studi kasus, tidak hanya Tiongkok dan Amerika Serikat. Bahkan dia melihat, dan ketika konteks Thucydides trap ini adalah jebakan ketika negara yang rising power ini ingin mengalahkan atau akan mengalahkan negara yang superpower, maka biasanya terjadi konflik atau perang, Mbak. Nah, ini yang disebutkan oleh Xi Jinping bahwa dia tidak ingin kedua belah pihak begitu ya, antara Amerika Serikat dan Cina nantinya berperang untuk menentukan siapa superpower berikutnya begitu. Tapi kalau kita lihat dari teori sendiri, sebenarnya apakah mungkin tidak terjadi perang? Sebenarnya mungkin, Mbak. Bahkan dalam konteks perang dingin itu adalah bentuk dari keberhasilan tidak terjadinya Thucydides trap. Jadi tidak terjadi perang dunia 3 waktu itu, waktu perang dingin. Jadi itu salah satu konteks dalam menjelaskan statement Xi Jinping terkait dengan Thucydides trap, Mbak. Kalau Mas Kishino membaca soal Thucydides trap-nya ini apakah jangan sampai ada Athena versus Sparta lagi, itu yang dimaksudkan oleh Xi Jinping. Nah, tapi bagaimana kalau dari kacamata Mas Kishino? Oke, terkait Thucydides trap gitu ya, saya setuju bahwa itu memang mengungkapkan bahwa ketika ada rising power itu kemudian biasanya akan terjadi perang dengan
the already established power. Jadi katakanlah Cina sekarang sebagai kekuatan yang baru naik, kemungkinan besar akan berperang dengan US sebagai superpower yang sudah established gitu ya. Dan throughout history kita melihat beberapa pergantian dari superpower pertama digantikan superpower kedua biasanya terjadi dengan perang. Nah, cuma ada anomali dengan perang dingin kemarin. Tidak terjadi perang besar langsung antara Soviet Union atau Uni Soviet dengan Amerika Serikat waktu itu. Cuma tetap aja terjadi perang di luarnya melalui perpanjangan tangannya atau istilahnya proksinya dari Amerika Serikat dan Soviet Union. Cuma ya yang harus harus disyukuri dalam tanda kutip gitu ya, bahwa oke, perangnya relatif dalam skala yang lebih kecil sehingga dampaknya tidak terlalu besar. Nah, kalau kemudian dibawa ke konteks sekarang Cina dan Amerika Serikat gitu ya, dalam pertemuan Presiden Trump dan Xi Jinping pada minggu ini, saya melihatnya gini, Cina dalam omongannya itu mengakui bahwa paling tidak di momen sekarang Cina itu belum siap kalau harus berperang dengan Amerika Serikat. Karena saya melihatnya gini, aktor-aktor negara-negara itu biasanya cukup rasional. Ketika mereka akan berperang, mereka akan melihat bahwa siap nggak ya dalam perang ini, besok saya akan menang atau enggak. Nah, dalam perhitungan Xi Jinping, saya mungkin melihatnya bahwa mereka, oke, sekarang kita belum siap untuk berperang dengan Amerika Serikat, at least secara terbuka. Sehingga yang dilakukan adalah apa? Ya kita bersaing tapi bukan secara militer, tidak harus kemudian perang terbuka, kita lakukan dengan cara yang lain. Kita cari kesempatan untuk melemahkan AS, sembari kita membeli waktu, kita buying time untuk memperkuat diri kita sendiri. Makanya kemudian ya tone atau nada suara, pilihan diksi yang dipakai oleh Xi Jinping pada pertemuan kali ini adalah ya menunjukkan bahwa kita harus koeksis, kita harus berdiri, hadir beriringan di panggung dunia. Jadi yang diutamakan adalah oke, sekarang at least kita in public friendly dulu, urusan kita bersaing nanti ya itu di belakang kita tahu sama tahu aja gitu lah. Tapi in public kita in a friendly term lah hubungannya. Nah makanya saya membacanya bahwa ini masih di dalam kepentingan mereka, in the best interest of China dan US untuk kemudian janganlah perang sekarang. Cina merasa belum siap dan saya lihat juga AS tidak siap. Dalam artian bukan militernya, bukan logistiknya, gitu ya, bukan angkatan perangnya, tapi lebih ke dukungan publiknya. Untuk perang di Iran saja dukungan publiknya terhadap Presiden Trump itu sudah menurun. Anggota Senat di AS itu memang sudah mencoba menghentikan Presiden Trump dengan war effort voter plan-nya, act-nya. Jadi yang 60 hari itu harus maksimal, tapi cuma kemudian gagal terus. Tapi ada beberapa anggota Republikan, partainya Donald Trump, yang mulai berpindah ke sisi Demokrat. Jadi menunjukkan ada pergeseran. Yang ini yang harus diperhatikan oleh Presiden Trump, bahwa sooner or later dia akan ketemu midterm election atau pemilu sela di besok November, dan tentunya dia akan concern gimana caranya mempertahankan dominasinya di Senat, dominasinya di Kongres. Kalau dia nggak pegang itu, ya collapse government-nya dia. Itulah kenapa nggak mungkin Amerika Serikat memilih perang dengan Tiongkok, apalagi ya. Karena itu juga kita akan bahas lebih lanjut lagi soal hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok, termasuk sejumlah poin kesepakatannya yang bahasa sederhananya agree to disagree. Sepakat untuk nggak sepakat lah Amerika Serikat dan Tiongkok ini, plus juga apakah secara lebih jauh lagi bisakah Tiongkok ini jadi mediator di tengah masih panasnya Amerika Serikat dan Iran. Sesaat lagi kami kembali di Breaking News Kompas TV.
Selamat pagi, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Masih bergabung dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Mas Kishino Bawono, juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia Cempaka Timur. Kita masih membedah tadi banyak hal, mulai dari Hormuz sampai juga pertemuan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita terakhir tadi bahas soal pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump, karena ini yang masih menarik. Secara bilateral, apakah ini bisa membawa hubungan kedua negara ke babak baru, Mbak Fauzia? Ya, kalau bahasanya adalah persaingan terukur, sepakat untuk tidak sepakat, akan apa yang berbeda lanskap hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Mbak Fauzia? Pertama saya ingin membaca bahwa dari Amerika sendiri ini datang dengan sudah ketidakpercayaan gitu ya, sudah tidak ada trust. Buktinya adalah sebelum naik ke atas pesawat gitu ya, rombongan Trump dan juga menteri-menterinya, juga rombongan CEO yang datang ini, salah satu laporan menyebutkan mereka ini harus meninggalkan phone atau ponselnya dan gadgetnya ini di negara tempat sebelum berangkat, negara di Amerika Serikat gitu ya. Jadi ketika berangkat ke Tiongkok ini mereka membawa gadget baru yang memang khusus untuk dipakai di sana. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebenarnya memang ada ketidakpercayaan begitu ya secara kemampuan digital dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Tiongkok. Nantinya kekhawatiran akan terjadi tapping atau terjadi penyadapan dan lain sebagainya, ini yang menimbulkan akhirnya pertama berangkat sudah harus meninggalkan tadi ponsel. Nah, yang kedua adalah tentu kita lihat bagaimana ada tanda yang ingin dikirimkan Trump ketika membawa serta para CEO ini. Karena kita lihat CEO yang dibawa ini siapa saja sih? Ada misalnya Tim Cook, lalu misalnya bos Nvidia, dan juga misalnya Elon Musk, itu diantara beberapa CEO lain dan juga menteri lain. Dalam konteks ini kita melihat sebenarnya yang dibawa ini adalah produk-produk atau lini perusahaan yang sebenarnya Tiongkok juga memilikinya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya dalam konteks teknologi pun, perusahaan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok itu bukan dalam konteks complementary atau saling melengkapi, tapi lebih dalam konteks kompetisi begitu. Nah, ini dalam kita lihat misalnya bagaimana Elon Musk dengan Teslanya misalnya, yang sebenarnya dari konteks Tiongkok juga punya usaha dalam konteks mobil listrik yang besar begitu. Nah, ini tentu menurut saya adalah sinyal yang ingin dikirimkan kepada Tiongkok bagaimana kemampuan Amerika Serikat juga besar begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita bicara tentang hal-hal apa yang didiskusikan, ada satu hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu bagaimana ketika berangkat dari Amerika Serikat, ini Amerika Serikat ini dalam kondisi masih memberikan tarif pada Tiongkok begitu ya, hingga datang ke Beijing ini masih memberikan tarif begitu ya. Nah, ini tentu menjadi sinyal yang cukup penting dengan kedatangan mereka ini, karena kita lihat juga bagaimana tarif ini pun sebenarnya sudah menjadi tarik menarik perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat begitu ya, tanpa ada kasus Iran. Bahkan beberapa Wall Street Journal dan beberapa media yang sifatnya ekonomi ini sangat khawatir di Amerika Serikat bahwa agenda dagang akan ditutupi nih oleh agenda diskusi tentang Iran, Mbak Friska. Nah, ini yang ada kekhawatiran bahwa topik bisnis dan dagang ini nantinya akan tertutupi oleh sinyal-sinyal tentang Iran begitu. Nah, tapi kalau kita lihat salah satu pencapaian yang saat ini keluar dari hasil setidaknya hari pertama antara Trump dan Xi Jinping adalah apa yang kita sebut dengan apa yang disebut oleh Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai Board of Trade begitu ya. Jadi Board of Trade ini apa sih sebenarnya? Adalah kerjasama yang sifatnya bilateral antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang nantinya mengatur secara lebih dalam tentang bagaimana kedua negara memanage hubungan perdagangan. Karena memang kita tahu bahwa tadi kedua negara yang sifatnya Amerika Serikat dan Tiongkok ini sifatnya memang bukan komplementari, Mbak. Jadi memang sifatnya kompetisi begitu ya di dalam aspek perdagangan. Terlebih kita lihat bagaimana Trump sendiri menghentikan tarif yang semakin tinggi kemarin ketika hampir memberikan tambahan tarif begitu ke Tiongkok, tapi Tiongkok menghentikan pengiriman rare earth atau logam jarang ke
Amerika Serikat. Nah, ini yang membuat akhirnya Trump, "Oke deh kita turunin," gitu ya, angka tarifnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang disampaikan oleh Xi Jinping dalam pertemuan yang berbeda dari pertemuan 2017 hingga saat ini adalah pertemuan yang kali ini jelas disampaikan bahwa Tiongkok ini ingin di-treat sebagai negara yang sama-sama major power, kekuatan besar, sehingga bahasa-bahasa yang sifatnya koersif, memberikan sanksi ini tidak akan mempan. Itu yang sinyal yang diberikan dengan jelas dari konteks Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Nah, dan bagaimana juga kita membaca seberapa besar butuhnya Amerika Serikat kepada Tiongkok? Karena datang ke Tiongkok, Trump sendiri membawa high profile pejabat yang diajak ke sana. Belum lagi CEO dari Amerika Serikat, Mas Kishino. Sementara Tiongkok ini kan tidak dikejar waktu apa-apa. Kalau Trump ini akan dikejar waktu dari mulai perang Iran dan juga menuju midterm election. Apa yang bisa kita lihat seberapa butuh Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam konteks ini? Oke, kalau ditanyakan seberapa butuh Amerika Serikat terhadap Cina gitu ya, pertama yang saya kepikir itu adalah gini, banyak suara yang didapatkan oleh Republikan dan Presiden Donald Trump kemarin itu datang dari petani di Amerika Serikat. Nah, masalahnya hasil tani dari Amerika Serikat itu kemudian banyak dijual ke Cina. Dan kemarin ketika ada perang dagang terutama terkait tarif yang diberikan oleh Presiden Trump terhadap Cina itu Tiongkok gitu ya. Kemudian juga dibalas oleh Tiongkok dengan membatasi impor dari Amerika Serikat. Salah satu produk yang kena itu adalah produk agrikultur dari Amerika Serikat. Dan ini kemudian artinya apa? Memberikan dampak negatif kepada petani-petani Amerika Serikat. Nah, masalahnya kemudian, again, saya kembalikan ke urusan pemilu besok November gitu ya. Ini akan jadi challenge, akan jadi tantangan bagi Presiden Trump dan Partai Republikan secara umum untuk meyakinkan petani-petani di AS bahwa Partai Republikan dan Presiden Donald Trump akan memperjuangkan kepentingan mereka, gitu ya. Walaupun ini juga ada mixed message, ada pesan yang cukup berkontradiksi. Karena kemarin saya juga baca ada laporan ketika Presiden Donald Trump diwawancara, gitu kan, dia ditanyai, Bapak seberapa peduli, seberapa terpikir ketika Anda bernegosiasi dengan Iran, gitu ya, terkait harga-harga barang yang naik di Amerika Serikat. Dia bilang, saya nggak kepikiran itu sama sekali. Saya cuma kepikiran bahwa Iran itu nggak boleh punya nuklir. Jadi ya ini sebetulnya ada mixed messages. Dia bilangnya apa, tapi kemudian sebetulnya ada kebutuhan apa. Ya. Yang saya bilang pertama, oke, itu soal agrikultur gitu ya. Kedua, saya sebetulnya ada di posisi bahwa Amerika cukup butuh Tiongkok untuk menjadi mediator atau at least menjadi penyampai pesan kepada Iran. Harapannya gitu ya, Amerika rasanya berpikir bahwa kasus di Iran dan Hormuz ini juga berdampak negatif pada Cina, pada Tiongkok. Sehingga ketika sama-sama merasakan dampak negatif ini, kemudian bisa harapannya bilang kepada Tiongkok untuk bilang kepada Iran bahwa sebagai dalam tanda kutip sekutu dekat dari Iran, untuk segera menandatangani, untuk segera menyetujui, untuk segera mencari titik tengah dengan Amerika Serikat, sehingga pada akhirnya paling tidak ada kejelasan untuk mengakhiri konflik di Iran. Saya membacanya kebutuhan Amerika Serikat di situ. Dua itu, at least. Kalau kemudian misal tadi dikaitkan dengan kedatangan beberapa CEO ke sana, gitu ya, saya berpikir gini, beberapa CEO atau bilioner di Amerika Serikat itu yang kemudian punya hubungan dekat dengan Presiden Donald Trump, mereka kemudian sebagai financial backer-nya beliau. Dan artinya ya harapannya akan ada
bahasa saya gitu gampangannya akan ada saweran kepada bilioner-bilioner ini ketika ada diplomatic deals tertentu dengan Tiongkok, karena ya potensi ekonomi Tiongkok itu kan besar, Iya. entah itu sebagai pesaing atau entah itu sebagai complementary. Kalau tadi Mbak Cempaka bilang itu not necessary, tidak sepenuhnya komplementer ya, tapi saya juga mikir bahwa who knows, mereka di belakang layar akan ada deal-deals tertentu yang Ya. menguntungkan mereka. Bagi saya menangkapnya gitu. Termasuk deal ini kan disampaikan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa noting that China's door will only open wider. Ini bisa kita katakan bahwa ya udah membuka pintu, nggak ada opsi lain selain membuka pintu seluas-luasnya itu untuk kooperasi antara China dan juga Amerika Serikat, Mbak Fauzia. Di tengah tidak adanya trust dalam sisi pribadi Trump terhadap Tiongkok, tapi di sisi lain juga ada dicoba dibuka lembaran baru dalam hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Gimana ini? Karena sepertinya berkebalikan ya, antara tidak adanya trust tapi dibuka kesempatan untuk lebih luas lagi, ada kesepakatan bisnis atau ekonomi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Gimana Mbak Fauzia? Oke, memang betul Mbak Friska. Jadi kalau saya melihatnya justru meskipun tidak tadi sifatnya komplementer gitu ya, dan sifatnya memang kompetitif, tapi memang dengan Trump ini mengajak serta Elon Musk dan Tim Cook diantaranya keduanya. Ini adalah dua orang, dan juga tadi dengan Nvidia misalnya, ini adalah tiga perusahaan yang memiliki exposure terbesar terhadap pasar Cina, Mbak. Pertama misalnya kita lihat dari Elon Musk. Ini Tesla ini punya pabrik yang sangat besar bahwa di Shanghai, yang bahkan disebutkan Gigafactory Shanghai, Tesla factory gitulah, yang memiliki memproduksi sangat besar jumlahnya untuk kendaraan Tesla begitu, dengan kapasitasnya ini yang berada di Shanghai ini sekitar lebih dari 50% dibandingkan dengan perusahaan Tesla dimanapun. Nah yang kedua adalah misalnya kita lihat dari konteks Tim Cook yang dari Apple gitu ya. Apple sendiri ini mengassemble, jangan lupa bahwa iPhone yang kita gunakan begitu ya, ini lebih dari 90% produknya ini di Tiongkok begitu, dibuatnya di assemble-nya ini di Tiongkok gitu. Jadi ini menunjukkan pesan yang sama. Nah, Nvidia sendiri kenapa sih kok dia diajak, adalah karena memang salah satu poin yang dilakukan oleh Trump ketika tarif ini diberlakukan lalu tidak mempan begitu ya, karena setelah itu Tiongkok ini masih juga mengeluarkan kebijakan, yaitu menghentikan sementara pengiriman logam jarang ke Amerika Serikat. Yang dilakukan berikutnya adalah strategi atau taktik berikutnya yang dilakukan oleh Trump adalah menghentikan pengiriman chip oleh Nvidia gitu. Nah, dalam konteks ini kita lihat apa sih sebenarnya kaitan dari ketiga hal tadi begitu, bahwa dalam membuat chip begitu ya, atau teknologi semikonduktor ini membutuhkan logam jarang atau rare earth yang banyak dimiliki oleh Tiongkok begitu. Nah, dalam konteks ini tentu saja tanpa logam jarang tidak bisa membuat semikonduktor, tidak bisa membuat chip begitu ya. Nah, punya chip juga kalau tidak punya teknologinya, ini juga tidak bisa membuat pengayaan modernisasi dalam konteks persenjataan, AI dan lain sebagainya. Jadi dalam satu sisi mungkin memang dalam konteks AI dan juga chip dan semikonduktor, bisnis semikonduktor memang sebenarnya komplementer begitu, sehingga ketika yang tadi salah satu Tiongkok menyetop rare earth dan lalu Amerika Serikat menyetop pengiriman chip teknologi Nvidia, ini jadi sama-sama merugikan begitu ya. Nah, ini salah satu concern yang juga menjadi pertimbangan dalam hubungan bilateral dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, bahwa dan yang harus dicatat Mbak Friska adalah kedua negara ini, meskipun tadi saya sampaikan dalam konteks rare earth sendiri atau logam jarang sendiri ini Tiongkok yang menguasai, serta teknologinya chip ini yang menguasai, yang lebih maju ini Amerika Serikat, tapi dua-duanya punya keterikatan dan ketergantungan yang besar pada Taiwan. Karena 80 hingga 90% pembelian semikonduktor yang ready to use ini dari Taiwan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tentu sangat menentukan. Nantinya kita tahu ada dalam konteks negosiasi ada yang disebut trade off. You give some,
you take some begitu ya. Nah, dalam Ya. konteks ini tentu kita lihat bagaimana nanti poin terkait dengan semikonduktor dan logam jarang ini tentu akan menjadi trade off yang diperhitungkan bagi Trump maupun Xi Jinping. Tapi lagi-lagi daya tekannya Amerika Serikat tidak sebesar itu ya Mbak Fauzia terhadap Tiongkok. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa sebenarnya sedalam konteks semikonduktor ini Ya. memang keinginan Trump untuk menekan Tiongkok ini cukup besar, terutama dalam konteks perang Iran misalnya, Mbak. Ini tentu tidak mungkin Trump ini meminta Tiongkok untuk memilih gitu ya, apakah memilih Iran atau Amerika Serikat. Ya. Sudah jelas tentu pilihannya adalah Iran, tapi juga di sisi lain kita lihat dari statement-statement yang dikeluarkan oleh Xi Jinping, tentu tidak mungkin juga Xi Jinping di depan secara terang-terangan begitu ya menyatakan bahwa kita mendukung Iran gitu. Karena apa? Karena jangan lupa bahwa Tiongkok juga adalah penyimpan devisa dalam bentuk US dollar terbesar nomor 3 di dunia gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks ini keterikatan antara dolar yang dimiliki oleh Tiongkok dan juga Amerika Serikat ini sangat sangat rumit begitu. Jadi tidak bisa tentu saja yang dilakukan oleh Trump nantinya dalam konteks tekanan terhadap kesepakatan yang nantinya akan dicapai dengan Iran ini tidak dapat serta-merta dilakukan oleh Tiongkok berpihak pada Trump begitu atau berpihak pada Amerika Serikat. Bahkan kalau kita lihat Mbak, statement yang hari ini dikeluarkan oleh White House official terkait dengan 2 kesepakatan terkait dengan Iran, misalnya yang pertama tentang bagaimana dukungan untuk tetap menjalankan freedom of navigation. Ya. Nah, itu yang pertama terkait dengan Selat Hormuz. Yang kedua adalah dukungan dari Tiongkok bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Nah, dalam konteks ini sebenarnya itu 2 hal yang non issue begitu ya, yang sebenarnya dari awal sebelum terjadi perang tanggal 28 Februari itu sudah tidak ada gitu ya. Yang memang Hormuz memang terbuka dan memang Iran juga tidak memiliki senjata nuklir. Jadi ini menurut saya adalah cara yang sangat elegan begitu ya dari Tiongkok menunjukkan bahwa oh ya kita mendukung cause yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Karena jangan lupa bahwa Amerika Serikat juga pulang dari Beijing harus membawa kemenangan, harus membawa oleh-oleh untuk konstituen domestiknya begitu. Nah, ini yang saya rasa sangat dimengerti oleh pihak Tiongkok, Mbak. Dan kalau kita lihat juga seperti yang dikatakan tadi, ya oke, agree untuk 2 kesepakatan tadi, termasuk juga kalau di panggung PBB kita pasti melihat Tiongkok tidak mungkin secara terang-terangan misalnya menggunakan vetonya, tapi abstain setidaknya untuk menjaga posisinya, begitu ya Mas Kishino ya? Yes. Dan Oke, sorry. ya silakan Sorry. Mas Kishino. Dengan kondisi begini Tiongkok ya lebih banyak abstain termasuk di panggung PBB. Artinya apa yang coba ingin ditunjukkan Tiongkok terhadap posisinya saat ini di tengah konflik antara AS dan Iran, tapi di sisi lain juga dia harus menjaga hubungan dan punya kepentingan untuk menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Oke, kondisi Tiongkok sekarang kemudian kok dengan kondisi habis ketemu Trump tapi kemudian punya dukungan dengan Iran gitu ya, saya akan melihatnya bahwa Tiongkok ini ibaratnya main di 2 kaki gitu ya. Dia punya hubungan yang agak susah untuk dilepas dengan Amerika Serikat, hubungan ekonomi yang sudah saling terjalin dari sekian lama, baik itu secara government to government maupun business to business, itu sudah cukup dalam, yang kalau tiba-tiba diretakkan karena konflik gitu ya, itu dampaknya juga besar dan rasanya tidak semudah itu untuk disembuhkan gitu ya, misalkan dalam perang. Saya yakin itu jadi pertimbangannya mereka juga, bahwa oke, at least kita coba openly menunjukkan friendliness, walaupun kemudian di belakang saya yakin gitu ya, masih ada tensi, bahwa mereka sadar bahwa the next, kalau mereka mau menggantikan Amerika Serikat sebagai global superpower ya cepat atau lambat gitu ya, mereka akan cari momen untuk mengalahkan Amerika Serikat, baik itu dengan perang terbuka maupun enggak. But who knows, at least for now mereka milih jalan yang lebih peaceful, non-konfrontasional gitu ya. Dan balik ke 2 kaki, di 2 kaki yang saya bilang satunya adalah di mana? Dengan hubungannya dengan Iran. Kredibilitas Tiongkok, kalau kemudian dia tidak menyatakan dukungan terhadap Iran gitu ya, itu akan dipertanyakan oleh sekutu-sekutu mereka lainnya, entah itu North Korea atau Korea Utara, entah itu Rusia,
entah itu Mongol, entah itu negara-negara di Afrika, gitu ya. Kalau dia tidak memberikan dukungan publik terhadap Iran, ya orang-orang akan mempertanyakan, kamu sebagai sekutu, kamu beneran sekutu atau enggak sih, gitu. Mhm. Dan ada hubungan dekat dengan Iran yang ingin dipertahankan, seperti yang tadi Mbak Cempaka bilang, gitu ya. Saya setuju, saya mendapatkan data yang sama bahwa mayoritas minyak yang dijual oleh Iran itu kemudian akan berujung di Tiongkok. Hmm. Dan eh, apa ya, kemudahan untuk mendapatkan akses minyak ini yang saya rasa Tiongkok belum rela untuk melepas, walaupun ada laporan juga dari Reuters gitu ya bilang bahwa at least ini klaim dari White House ya, yang saya secara pribadi saya agak ragu untuk kemudian kita setuju as it is gitu ya. Mungkin kita bisa take it with a grain of salt, kita agak skeptis, tapi at least ada klaim bahwa pihak Tiongkok itu tertarik untuk membeli minyak dari Amerika Serikat, yang artinya ini ada indikasi bahwa Tiongkok ingin melepaskan ketergantungan dari minyak yang didapatkan dari Timur Tengah. Dan mungkin ini adalah cara dari Tiongkok untuk menjaga relasi dengan Amerika Serikat. Jadi again, saya akan melihatnya Tiongkok bermain di dua kaki, di satu sisi gitu ya. Mencoba mendekati Amerika Serikat, mencoba tetap punya hubungan yang baik, at least di publik, at least di muka umum, cukup terbuka, cukup friendly dengan Amerika Serikat, tapi di sisi lain dengan mendukung Iran, saya rasa ini juga menjadi interestnya Tiongkok selain tadi yang kredibilitasnya dia. Nah, saya juga melihat bahwa dengan mendukung Iran untuk melawan Amerika Serikat, Tiongkok itu jadi punya posisi tawar bahwa Amerika Serikat ketika berkonflik dengan Iran itu pada satu titik itu akan menunjukkan kelemahan Amerika Serikat. Bahwa mereka sebetulnya juga terdampak dari perang ini loh, gitu. Mereka tidak betul-betul kebal gitu ya, dan ketika mereka terekspos kelemahannya atau terekspos kekurangannya, Tiongkok jadi tahu misal ketika besok ada konflik lagi apa yang harus dimanfaatkan, strategi apa yang harus diterapkan gitu. Dan itu jadi jawaban saya bahwa kenapa Tiongkok bermain di dua kaki, kenapa saya menganggap seperti itu ya. Ada hubungan dengan AS yang pengen dipertahankan, sama di sisi lain hubungan dengan Iran dipertahankan untuk apa? Dalam rangka melemahkan AS dengan konteks mereka bersaing dengan AS untuk menjadi global superpower. Bagaimana, apakah ini bisa dibandingkan tawaran yang coba diberikan oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok dari sisi ekonomi, Mbak Cempaka, dengan keterikatan secara sosial maupun emosional dengan Iran? Kita tahu kedua negara, Iran dan juga Tiongkok, adalah dua negara dengan peradaban kuno terkuat yang masih ada sampai sekarang. Dari sisi ancient civilization sampai saat ini, keterikatan secara sosial dan emosional tentu akan lebih berat ke sana. Tapi dengan kondisi saat ini, kebutuhan secara ekonomi, bagaimana membaca dua pengikat ini? Mana yang lebih kuat? Iya Mbak, kalau saya lihat memang kalau Amerika Serikat meminta bahwa Cina ini memilih antara Iran atau Amerika Serikat, tentu tidak akan pernah pilihannya menjadi Amerika Serikat begitu ya, karena kita tahu bahwa hubungan antara Tiongkok dan Iran sendiri ini adalah salah satu hubungan bilateral yang tertua di dunia, bahkan berjalan ini sudah sejak 139 sebelum Masehi begitu ya, yang bicaranya sudah sejak jalur sutra, Silk Road. Tidak bicara lagi tentang bagaimana hubungan Partai Komunis dan mullah gitu ya, tapi bicara tentang bagaimana dinastihan dengan kekaisaran di Iran waktu itu. Jadi memang sangat jauh jika kita bicara tentang hubungan historis begitu ya. Dalam konteks modern sendiri pun sudah sangat besar, yaitu bagaimana sanksi Amerika Serikat terhadap Iran yang terjadi ini sudah membebani Iran, dan tentu saja ini mendorong Iran untuk semakin dekat dengan Beijing, yang akhirnya Tiongkok dan Iran ini punya yang disebut dengan
Iran strategic partnership yang perjanjiannya ini sifatnya 25 tahunan begitu, dan selalu diperkuat secara aktif terlebih ketika pasca perang, ketika misalnya tahun lalu terjadi serangan dari Israel ke Iran begitu ya. Nah, ini terus-menerus diperkuat begitu ya, dan kalau kita lihat sebenarnya Israel pun punya hubungan yang erat secara dagang dengan Cina begitu. Tetapi dengan serangan Israel ke Iran di tahun lalu ini membuat Cina mengeluarkan statement yang memojokkan Israel begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana ketika diminta untuk memilih antara Iran dan Israel, dengan mudah Cina memilih Iran begitu. Namun memang beda kasusnya jika harus memilih antara Iran dan juga Amerika Serikat begitu ya, karena keduanya ini punya hubungan dagang yang besar. Dan kita lihat memang Cina ini pasca terjadi serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada tanggal 28 Februari ini masih memiliki keuntungan gitu ya, masih diuntungkan dengan cara apa? Karena harga minyak Iran yang memang jatuh begitu ya, ini jauh turun, lebih jatuh lagi gitu waktu terjadi serangan itu. Nah, ini tentu sebenarnya menguntungkan, terlebih Iran ini masih maksud saya Tiongkok ini memiliki refinery atau tempat-tempat penyimpanan minyak yang cukup produktif begitu ya, yang tugasnya ini menyimpan minyak-minyak yang dikirimkan oleh atau diekspor oleh negara lain. Nah, bahkan menyebutkan salah satu yang mungkin muncul dan kenapa sih Tiongkok, ya, Amerika Serikat ini mendatangi Tiongkok adalah tentu saja untuk memintanya sebagai jembatan, tadi kita bahas gitu ya di awal. Jembatan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan ini, karena memang salah satu informasi menyebutkan bahwa Cina ini atau Tiongkok ini memberi bantuan satelit gitu ya, bantuan satelit meskipun bukan bantuan militer ya Mbak ya, tapi bantuan yang satelit yang dimana mempermudah operasi-operasi yang dilakukan oleh IRGC begitu. Nah, ini sebenarnya meskipun lagi-lagi ditolak secara formal gitu ya, bahwa Tiongkok ini tidak menyatakan, tidak mengiyakan gitu ya, atau tidak menidakkan bahwa adanya sangkaan bahwa Tiongkok ini membantu Iran dalam konteks tadi satelit. Seperti itu. Nah, ini tentu kalau misalnya kita lihat bagaimana hubungannya ini sudah berkelindan tidak hanya di ekonomi, tapi secara historis juga tadi secara militer, tentu ini akan semakin besar artinya, karena kalau kita lihat ada bahkan dari China-Iran Strategic Partnership tadi, ada bahkan pertukaran yang sifatnya militer juga Mbak gitu. Jadi ini dalam konteks ini tentu berkelindan, aspek-aspeknya ini sangat banyak dan tidak akan mudah begitu ketika misalnya Amerika Serikat meminta apakah Tiongkok memilih Iran atau Amerika Serikat, sehingga yang paling mungkin adalah tentu saja setidaknya satu menekan Iran agar membuka Selat Hormuz secepat-cepatnya begitu, karena tentu saja ini Iran juga merugikan Tiongkok jika Hormuz ini tetap ditutup begitu ya. Nah, yang kedua adalah tentu ketika membuat global consensus, kita tahu bahwa tujuan Iran bukan gencatan senjata saja, tapi perdamaian yang sifatnya permanen. Nah, dalam konteks ini jika mewujudkan perdamaian yang permanen tentu tidak akan mungkin jika tanpa negara kekuatan besar lain seperti Rusia ataupun Tiongkok begitu, sehingga dalam konteks ini tentu butuh global konsensus atau konsensus global yang nantinya membuat struktur yang mungkin kita bisa bilang seal the deal bagi Iran, sehingga nantinya tidak akan diserang kembali dan perdamaian yang permanen yang diinginkan Iran ini dapat tercapai. Mbak Priska. Meskipun untuk poin yang kedua, saat masuk poin ini pasti yang disampaikan Amerika Serikat adalah nggak boleh punya senjata nuklir. Itu yang harus dijanjikan oleh Iran. Itu juga yang jadi bottleneck sampai sekarang kan Mbak Cempaka ya? Betul Mbak, betul. Jadi memang kalau Iran sendiri bilang bahwa dia tidak mau gitu ya, dia tidak mau dihentikan karena memang itu haknya gitu, karena dan itu memang dilindungi oleh NPT. Dalam konteks ini memang tidak boleh melakukan atau memiliki apa yang disebut dengan senjata nuklir, tapi bukan tidak boleh melakukan pengayaan nuklir begitu, sehingga beberapa opsi yang dilakukan oleh atau diberikan oleh Amerika Serikat adalah masih sifatnya teknis, dan kalau ini mungkin tidak terkait dengan China tapi lebih banyak terkait dengan Rusia misalnya, bagaimana apakah ini dengan poin yang 60% grade nuklir, pengayaan nuklir yang dimiliki oleh Iran ini akan diturunkan
kadarnya begitu atau dipindahkan ke negara ketiga. Nah, ini yang seringkali disebutkan Putin gitu, bahwa mereka terbuka, Rusia terbuka untuk menerima pengayaan nuklir yang dimiliki oleh Iran, dan sebenarnya udah pernah dilakukan di 2015 begitu, di era JCPOA-nya Obama begitu. Nah, tapi tentu saja dalam konteks ini teknis yang disebutkan oleh beberapa opsi-opsi tadi, salah satu yang sangat tidak mau dilakukan oleh Iran adalah melucuti kemampuan nuklirnya. Nah, ini yang sangat tidak mau. Seperti itu, Mbak Friska. Ya, dan kalau dari sisi Mas Kishino, Tiongkok sebagai jembatan apa yang bisa dilakukan? Apakah setidaknya jadi messenger untuk Iran dalam hal ini, dalam jembatan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran? Bahasnya usai jeda di Breaking News Kompas TV, kami segera kembali.